Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Sa'adatul Muta'alimin yang saya muliakan, khususnya para pengurus serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan saudara-saudara sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir berkumpul bersama-sama guna mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan diberikan kesehatan yang prima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin, yaitu tentang adab-adab tata krama, cara-cara duduk ya. Sebetulnya sih agama tidak banyak mengatur, terserahlah duduk bagaimana kayak kan begitu ya. Memang ada hal-hal yang makruh ya, tapi nggak sampai dilarang keras begitu ya. Jadi yang biasa Nabi kerjakan seperti duduk bersila, atau duduk seperti orang lagi tahiyat awal begitu ya. Dan lain-lain duduklah, yang penting ya duduk itu di dalam agama memang ada aturannya sedikit, nggak sampai banyak ya, dan nggak keras begitu, hanya bersifat anjuran. Nah ini lanjutannya saudara-saudara, yaitu masalah duduk juga ini. Duduk itu kan biasanya berkumpul ya, berkumpul. Ketika berkumpul ya kita duduk, biasanya demikian. Ada juga kumpul sambil diri begitu ya. Cuman nggak tahan lama, kumpul-kumpul berdiri nggak tahan lama. Ramenya ya kalau kumpul duduk gitu. Kemudian ketika kita duduk, maka ada beberapa aturan-aturannya, yaitu khususnya nih kalau duduk di tempat umum, misalnya di halte, misalnya di masjid, di musola, itu kan tempat umum juga. Siapa yang duluan ya dia yang berhak di situ. Gitu. Nah di sini di dalam agama nggak layak katanya ada orang udah duluan duduk kita suruh bangun. Iya, kita mau duduk di situ. Padahal itu orang memang dari tadi duduk, dia duluan, begitu. Nah, ini nggak bagus ini. Ada yang mengatakan ini sampai haram, saudara-saudara. Ya, bukan saja makruh, tapi haram menyuruh orang bangun. Padahal dia sudah duduk duluan, karena kita ingin duduk di situ. Kecuali memang dia biasa duduk di situ. Memang udah langganan lah istilahnya, dah hampir setiap saat dia duduk di situ, maka ya itu dimaklumin. Ini dicontohkan seperti pedagang yang menempati lokasi umum. Itu memang peraturannya yang biasa dagang di sebelah situ ya dia terus di situ. Orang lain nggak boleh sekonyong-konyong, ujuk-ujuk nempatin tempat dia ya. Itu namanya melawan adat ya, melawan adat jadi timbul permusuhan. Jadi yang udah biasa misalnya di suatu pasar duduk di situ dia jualan, udah biasa duduk di masjid sebelah sono misalnya, nah itu dimaklumin lah ya. Kalau ada orang yang dudukin kebetulan, sebaiknya pindah, geser, dia yang dimenangkan, karena dilihat kebiasaannya ya. Itulah saudara-saudara, agama kadang-kadang juga memperhatikan perasaan orang. Kemudian
Ya, bila mana seseorang sudah duduk di suatu tempat, kemudian dia keluar, entah mau berwudu, entah mau ngambil makanan, entah ya ada sesuatu, kemudian dibalik lagi, maka dialah yang berhak untuk duduk di situ. Jadi misalnya ada seseorang duduk di pojok, kemudian mungkin dia menunggu, ya ada antrian di dokter ini, antrian panggilan, ya antrian dapat giliran, dia duduk di situ, kemudian dia keluar, mungkin mau kencing, ya. Terus balik lagi, dia itu masih berhak itu, dia masih berhak. Ya. Jadi yang nempatin ya menyadarilah bahwa ini tempat dia dari tadi, karena dia mau kencing mau bagaimana lagi, mau kencing di situ kan begitu, ya. Dia pergi ke WC dulu. Kemudian habis kencing dia balik lagi. Tahu-tahu orang udah dudukin. Nah ini nih yang nggak bagus ini. Ya anggaplah tempat itu didudukin sama orang. Tapi ketika yang tadi duluan datang, ya, yang duluan duduk datang lagi, ya keduanya, ya dia ngalah lah. Gitu. Itu agama saudara-saudara begitu. Kemudian selanjutnya ini dijelaskan lagi, ya, yang bagus sih ketika ada kumpul-kumpul, ada acara-acara, duduklah di mana tempat yang kosong, gitu. Nggak usah kita ya nyuruh orang bangun, terus kita duduk di situ. Ya, jadi bila mana kita datang ke suatu pertemuan, duduklah di tempat yang kosong dan itulah yang terbaik. Ya. Kemudian di hari Jumat juga demikian, duduk di masjid, ya. Kita nggak berhak istilahnya memisahkan dua orang teman yang duduk berdempet. Kita pisahkan dengan cara kita nyelak, duduk di tengah-tengah dia. Ini juga ya korban perasaan tuh yang lain itu, istilahnya menyakitkan juga gitu. Maka secara agama janganlah kalau kita datang kemudian niat dipiak orang, dipisahkan dengan kita tengah-tengah. Jadi kecuali memang dia izinin, sini duduk sini begitu kan, nah itu lain urusan dah. Tapi kalau memang dia nggak ada izin, lebih baik kita ambil tempat yang kosong gitu. Jangan ada dua orang yang sudah duduk berdempet, kita malah mau duduk di tengah-tengahnya. Misahin, ya, itu tidak baik, itu hukumnya ya makruh, ya, hukumnya makruh. Nah inilah hadisnya nih, ya, yang berbunyi wa an Amr bin Shu'aib. Ini hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang. Ketika dibilang enggak halal ya jadi haram ini. Haram bagi seseorang ayyufarriqa, memisahkan bainasnaini, antara dua orang yang sedang duduk. Yang tadi saya bilang di tengah-tengah memisahkan dua orang yang sedang duduk. Itu dua orang boleh jadi temannya, bahkan teman dekatnya. Mungkin ada sesuatu yang sedang dibicarakan di berdua. Nah kita nyelak tengah-tengah, memutuskan dua orang tadi yang sedang asik berbicara. Ini membuat geleng-geleng kepala ini dua orang tadi, karena dipisahkan oleh seseorang. Mestinya kita duduk di sebelah sana, sebelah kanan dari dua orang itu, atau sebelah kiri, ya. Kalau ada tempat, kalau enggak ya nyari lagi begitu. Jadi memang agama melarang seseorang memisahkan, ya, dua orang yang sedang duduk, kecuali dikatakan illa biiznihima, kecuali dua-duanya mengizinkan, ya, itu lain perkara dah. Itu termasuk pengecualian gitu. Kalau nggak ada izin dari kedua orang itu, kita tidak boleh memisahkan keduanya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun, wa fi riwayatin li Abi Daud la yajlisu bainar rajulaini illa biidnihima. Tidak boleh seseorang duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Nah itu adabnya.
Jangan memisahkan dua orang yang sedang duduk dan dua orang itu adalah kawan itu. Kemudian ada lagi nih bahasan tentang duduk begitu. Ketika ada acara-acara, ya, misalnya acara, ya, kayak di masa Nabi, ya, Nabi membuat lingkaran. Kemudian ada orang baru datang belakangan ngelangkain sono, ngelangkain kemari, pengen duduk di tengah-tengah lagi, ya, di tengah-tengah sendirian. Ini mengganggu. Pertama mengganggu orang, ngelangkain pundaknya, itu nggak enak begitu. Kedua ngalingin yang di belakangnya melihat, yaitu Nabi sedang mengajar, maka Nabi larang ini. Nah hadisnya yaitu wa an Huzaifah ibnil Yamani radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastal halqah. Artinya Nabi melaknat. Wah ini bukan makruh lagi ini. Ini ciri-ciri haram ini. Karena bahasanya melaknat. Udah bahasa keras begitu. Jadi dikatakan bahwasanya Nabi, kata Huzaifah, melaknat man jalasa wastal halqah, yang duduk di tengah-tengah lingkaran, misalnya lingkaran pertemuan pengajian, ya, duduk tengah-tengah banget. Dia itu dilanat gara-gara bukan semata-mata duduk di tengah katanya, tapi tadi ketika masuk ke tengah-tengah banyak melangkain orang. Itu satu katanya. Kedua, ketika dia duduk di tengah-tengah ngalingin yang lain dan yang di belakang itu. Nah, itu membuat jadi perbuatan ini dilarang. Karena menyakitkannya banyak begitu, ya. Menyakitkan orang banyak, mengganggu orang banyak, membuat nggak nyaman. Baik saudara-saudara, nah ini hadis ketujuh juga sama ini, tentang kutukan Nabi kepada orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Ini bukan lingkaran ngadu ayam, bukan. Nih namanya halqah. Halqah itu, ya, halqah itu lingkaran, halakoh, muter. Jadi semenjak zaman dulu begitu memang. Ada pengajian muter begitu, ya. Dalam arti bentuknya bentuk muter, melingkar begitu. Cuman yang jelek tadi duduk di tengah-tengah, kayak gangsing di tengah-tengah lingkaran begitu. Dia di samping mengganggu, orang yang di belakangnya jadi kealingan. Juga kadang-kadang melangkahin. Itulah salah satu penyebabnya sehingga dilarang dalam agama. Nah ini hadis ketujuh juga demikian. Rawat Tirmizi an Abi Mijlaz. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Anna rajulan qa'ada wasta halqatin. Ada seorang laki-laki duduk di tengah-tengah lingkaran. Faqala Huzaifah, maka sahabat Nabi yang bernama Huzaifah berkata, mal'unun, terkutuklah ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak main-main kalau begitu ini. Ya, jadi ada sahabat Huzaifah dimenukil ucapan Nabi. Nabi pernah mengutuk, yaitu orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Ya. Yang tadi saya bilang mungkin penyebabnya melangkai pundak. Itu kan melangkai pundak nggak boleh. Gambaran melangkai pundak yaitu kakinya diangkat agak tinggi dari pundak seseorang yang sedang duduk begitu. Mungkin kalau mau diangkat ya segini kali ini gitu. Nggak ada masalah kali ini, mengangkat tinggi banget begitu ya. Nah, walaupun dia nggak berjalan di atas pundak orang, cuman di jalan tengah-tengah, cuman kakinya tinggi banget diangkat ya, itu juga dilarang dalam agama ya. Lebih-lebih di hari Jumat ya. Maka dibilang tuh yang istilahnya ketika hari Jumat seseorang mandi dengan rapi, berwudu, pakai minyak wangi, datang ke masjid, enggak melangkai orang. Nah, begitu gambarannya. Tidak melangkai orang. Maka diampunin dosa-dosanya. Nah, itu syaratnya enggak melangkahin.
yaitu kakinya diangkat lebih tinggi, walaupun enggak ngeliwatin pundak orang, ya, tapi di jalan di antara pundak, enggak boleh juga itu. Ya. Kalau mau angkat sedikit aja, kalau mau angkat, ya udah yang bagus duduk di belakang misalnya. Ya. Baik, hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian selanjutnya ini, kalau tadi ya larangan ketika duduk ya memisahkan dua orang, melangkahi pundak begitu, menghalangin orang yang sedang mereka itu nyaman, asyik ya mengikuti pengajian, atau ada seseorang masuk duduk di tengah-tengah, itu kan jadi merubah perhatian. Ya, konsentrasinya jadi pecah jadinya, khususnya itu guru jadinya, orang-orang pun jadi pada ngelatin dia. Ini kan bukan membuat kehusuan di dalam majelis, tapi membuat kekacauan, maka dilarang dan dikutuk begitu. Kemudian di hadis nomor 8, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abi Sa'id, berkata Abi Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar, kata Abi Sa'id, Nabi bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik tempat duduk, sebaik-baik majlis. Ya, majlis apa aja? Apa tuh majlis? Tempat berkumpul. Tempat berkumpul sholat berjamaah, tempat berkumpul jumatan, tempat berkumpul pertemuan, ya, tempat berkumpul apa sajalah, itu yang paling bagus, yang paling luas, tempatnya gede, gitu. Jadi orang entar nyaman duduknya, enggak nindiin kaki orang, ya. Jadi semuanya duduk dengan tenang, begitu. Kalau nindiin kaki orang, kan yang nindiin juga merasa enggak betah, sudahan yang ditindiin tuh, ya, bisa-bisa kesemutan lama-kelamaan ditindiin. Jadi yang enak tuh leluasa duduk, ya, leluasa. Maka Nabi bilang nih, khairul majalis awsa'uha, sebaik-baik majelis yang paling luas. Majlis ta'lim, majlis sholat Jumat, majlis sholat 5 waktu kayak langgar. Emang sih yang paling bagus tempatnya yang luas, tapi kan tempat yang luas ini berkenaan dengan tanah. Ini yang repot. Tanah ya sepengki sih gampang kali, ini kan Masya Allah berapa meter kan begitu. Bikin masjid yang luas, aduh ini nggak main-main ini. Bikin musola yang luas, nggak gampang, nggak gampang. Nah disinilah saudara-saudara, Nabi pengen sih cari yang terbaik, tapi kalau enggak yang terbaik, yang baik aja dah. Kan lawan dari paling baik di bawahnya baik, bukan lawan paling baik jelek, bukan. Yang paling baik itu paling tinggi, di bawahnya baik, baru di bawah baik jelek gitu. Nah ini yang paling baik, yang paling luas. Ya, kalau misalnya ada orang kaya mau wakafin nih tanah buat masjid, cari yang luas kan begitu, keren tuh begitu. Kalau nggak ada ya seadanya, naikin ke atas, paling naikin ke atas ya. Biar jamaah nanti ketika sholat Jumat berluasa begitu. Di antara luasanya jarak antara saf dengan saf, jangan terlalu pendek. Ini karena jamaahnya banyak, masjidnya kecil, diakal-akalin dah. Iya, safnya dikedepanin, pendek. Ini kan salah buatannya, kita nanduk pantat orang. Nanduk begitu. Maka yang bagus katanya lebih kurang 3 hasta jaraknya antara saf pertama dengan kedua dengan ketiga, bahkan dihitung dari imam ke saf pertama 3 hasta, dari saf pertama ke saf kedua, saf ketiga, terus begitu ya, lebih kurang 1,5 meter. Ukuran kalau sekarang ada ukuran kalau sekarang
Iya. Cuman kan kadang-kadang tergantung kita yang beli. Kalau kita beli karpetnya yang pendek ya udah. Pokoknya nanduk mulu aja udah. Jadi nggak nyaman lagi. Orang mau ibadah kan biar nyaman. Orang mau ibadah biar nyaman. Jadi saudara-saudara, memang semestinya begitu. Taman sih nggak semestinya. Nabi nggak bebanin. Cuman Nabi bilang bahwa apa tuh khairul majalis, sebaik-baik, yang paling baik majlis ausa'uha, yang paling luas itu yang paling baik, yang paling luas. Kalau nggak luas ya masih baik, ya, masih bisa ibadah, masih bisa diatur, ya begitu. Cuman Nabi ingin yang terbaik. Mungkin di Jakarta ada susah dah. Baik, selanjutnya ya, tadi menjelaskan tentang tempat yang paling baik, yang paling luas, sehingga hadirin yang hadir itu ya, nyaman sekali. Di hadis 9 tentang duduk juga ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, siapa-siapa yang duduk di suatu majlis, ya, entah majlis di warung kali, itu majlis juga itu, di warung, tempat ngopi, ya, di warkop, warung kopi, kumpul di situ, itu namanya majlis juga, ya, tempat kumpul, tempat duduk. Nah, siapa-siapa nih yang duduk di tempat duduk, fakatsura fihi laghatuhu, kemudian banyak omongan kesana kemari, cuman nggak ada hubungan tentang akhirat. Kalau kita nih duduk berkumpul di perkumpulan tentang akhirat, menghadiri pengajian, ini bukan ini kumpul-kumpul aja ngobrol hat-hut kan begitu omongan. Ngomong sono ngomong kemari, ngobrol aja. Apa yang ngerumpi namanya, apa yang ngobrol. Nah, ini dikhawatirkan ada omongan yang menyimpang katanya. Begitu. Ya anggaplah nggak menyimpang, tapi omongannya dunia aja udah. Faqala qabla ayyakuma min majlisihi dzalik. Maka sebelum dia bangun dia berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, begitu. Nah, kalau baca begitu katanya illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali dengan ucapan tersebut diampunin apa-apa yang terjadi tadi di majlis yang tempat ia duduk. Tapi ingat, ini enggak berlaku kalau kita ghibah kepada orang lain. Kalau kita kumpul-kumpul ngomongin kejelekan orang, ntar kata temennya emang, atau lagi iya mang gue ngeliat tuh rame udah, panjang udah ceritanya. Ya. Itu dengan doa tadi nggak bisa hilang, ya, karena udah menyangkut ghibah istilahnya, menyebut keburukan orang lain. Kalau begini harus minta maaf kalau sampai ke kupingnya. Kalau nggak sampai mungkin mudah-mudahan, ya, cuma kan ada tuh kalau kita habis ngomongin orang, omongan tersebut nggak sampai kepada telinganya, kita bilang Allahumma ghfirli waghfirhu, begitu. Ya Allah ampunin saya dan ampunin dia. Belum sampai ke kuping dia, udah sampai ya minta maaf. Nah tadi tuh ada hadis menceritakan barang siapa yang duduk kemudian banyak omongan yang tidak bermanfaat di akhirat, jadi omongannya dunia aja begitu, ya masih boleh omongan dunia. Nah itu disuruh baca tadi doanya itu subhanakallahumma itu, ya. Kalau sudah menyimpang, wah itu udah berat itu, nggak bisa dengan doa tersebut, dengan kalimat tersebut terhapus dosanya. Ini yang terhapus karena tadi yang diomongin hanya melulu dunia. Pokoknya ngomong dunia semua dah begitu.
tentang ngobjek apalah dan segala macam. Nah itu kan walaupun nggak menjelekin orang, walaupun waktu ngomong nggak ada ya omongan-omongan yang memburukan orang lain, nah itu pun jelek juga di dalam agama. Maka katanya kafaratul majlis, penghapus orang yang tadi di majlis ya membaca doa tadi, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, di hadis selanjutnya juga sama ini. Wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yaqulu, beliau berkata bi akharatin, Nabi berkata ketika di akhir pertemuan, idza arada ayyakuma minal majlis, apabila beliau ingin bangun dari majlis, sama dengan tadi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ada seseorang dengar nih ucapan Nabi, maka ditanya, faqala rajulun ya Rasulullah, berkata seorang laki, wahai Rasul, innaka lataqulu qaulan, sesungguhnya engkau tadi pernah berkata ma kunta taquluhu fima madha, yang kamu enggak ucapkan sebelumnya. Ya, tadi kok ada saya dengar kamu mengucapkan zikir-zikir yang engkau wahai Nabi enggak mengucapkannya tadi di awal, cuman mengucapkannya di akhir gitu. Maka Nabi menjawab, dzalika kafaratun lima yakunu fil majlis, ucapan itu sebagai kafarah. Kafarah dia penghapus, sebagai penghapus dosa-dosa yang terjadi di majlis tadi. Jadi gambarannya begitu. Berbeda dengan majlis-majlis zikir, berbeda dengan majlis-majlis ilmu. Ini namanya ini majlis ilmu. Ya, nggak berlaku lah. Tapi kan kita ketika lagi kumpul di dalam majlis ilmu, ya guru menerangkan tentang agama, murid mendengarkan, nanti sebelum berakhir ya diajak berdoa. Jadi semuanya sih bagus, nggak ada yang jelek itu, nggak ada yang jelek. Ya nggak perlu membaca doa tadi, tapi kalau mau dibaca ya nggak ada larangan, nggak ada larangan. Baik, ada yang bertanya? Ya. Itu boleh gak kalau orang duduk khususin buat keluarga khusus warisan, orang lain nggak boleh, itu boleh gak? Baik. Jadi ini mungkin ngikutin adat atau bagaimana ya. Jadi kadang-kadang ada di suatu masjid begitu. Jadi satu baris ini buat ya keluarganya dah begitu. Walaupun datang belakangan. Ya kita maklumin juga lah. Kita memaklumi ya. Karena memang yang istilahnya yang berwakaf banyak ya keluarga dia. Begitu. Ya kita maklumin. Hatinya ya biarin lah gitu. Walaupun tadi datang belakangan. Tidak bermakrum nggak gitu? Nampaknya enggak ini. Karena tadi saya lihat adatnya demikian memang. Dia yang berwakaf atau dia yang paling banyak wakaf di situ. Dia ingin begitu kan tempat yang terdepan itu biar ditempati oleh keluarga. Kan begini ya. Ketika sembahyang berjamaah itu saf yang paling depan itulah yang paling gede pahalanya. Ntar nomor 2 ya nomor 2 pahalanya, nomor 3 ya nomor 3 pahalanya, begitu. Makanya yang paling depan yang paling bagus ya. Ada hadis kalau orang tahu tuh pahalanya, niscaya dia akan berebut, kalau perlu diundi atau berangkang didatang saf paling depan. Nah ini dikhususkan oleh pengurus ya, dari keluarga-keluarga ya, itu ditempatkan di situ walaupun datang belakangan. Jadi saf yang paling bagus adalah yang paling depan. Di antara yang depan yang paling bagus yang sebelah kanan imam. Imam di sini nih, sono. Yang
yang paling bagus gitu. Baru dah sebelah kiri imam, terus begitu, kanan imam, kiri imam, kanan imam, kiri imam. Yang paling bagus depan ya. Jadi biarlah, tidak apa-apa ya. Ngikutin adat itu. Larangan sih nggak ada melarang memang. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Ini ada doa Nabi nih sehabis beliau berkumpul. Boleh ente hafalkan ini. Nih, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala. Hadis dari Abdullah bin Umar. Berkata Abdullah, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa biha ula'id da'awat. Sedikit sekali katanya Nabi itu bangun kecuali selalu membaca doa-doa tersebut. Jadi jarang nggak baca tuh ketika mau bangun begitu. Beliau membaca doa dulu ini yang berbunyi Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Artinya nih, Allahumma qsim lana, ya Allah buatlah bagi kami ya, bagian ya, buatlah bagi kami bagian. Jadi berilah kami bagian apa itu? Min khasyatik, bagian takut kepada Engkau. Maksudnya para hadirin, orang itu jadi baik karena punya modal paling mahal. Modalnya karena takut sama Allah. Maka tuh ada ayat Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya, dan hanya saja orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, yang takut begitu. Jadi takut itu pokok itu di dalam beragama. Kalau orang sudah takut sama Allah, insya Allah dia lurus begitu. Nah di sini Nabi menyontohkan dalam doanya meminta kepada Allah, ya Allah begitu, buatlah bagi kami, yaitu rasa takut, ya, sehingga menghalangi kami dengan dosa yang kami akan perbuat. Ya. Buatlah kami ada rasa takut yang bisa menghalangi kami dari berbuat dosa. Ada rasa takut gitu. Minta sama Allah gitu. Jadi Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya, bagian takut kepada Engkau. Yang takut kepada Engkau ini membuat kami jadi jauh antara kami dengan dosa-dosa kami. Jadi biar jauh dari berbuat dosa. Kemudian wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikanlah kepada kami bagian, juga sama kayak tadi, berikanlah kepada kami bagian taat kepada Engkau. Jadi buatlah kami ini jadi orang benar. Ya berusaha begitu memang. Agama kan meyakinin segala sesuatu Allah yang menciptakan. Kita bisa sembahyang karena Allah ciptakan, kita bisa sembahyang. Ya, bisa aja Allah ciptakan kita ini misalnya lagi mau sembahyang, rumahnya rubuh misalnya, atau masjidnya runtuh misalnya, ya nggak jadi sembahyang dah, kabur semua. Jadi meminta kepada Allah ketaatan ya, yang menyampaikan dia ke surga. Jadi mulai-mulai minta takut. Takut itu modal supaya orang gak berbuat dosa. Takut sama Allah, gak berbuat dosa. Yang kedua, minta supaya jadi orang patuh katanya. Karena dengan jadi orang patuh, itulah nanti yang menyampaikan dia ke surga. Keren sekali. Jadi biasanya dimulai dengan takut, kemudian timbullah rasa ingin ibadah. Nah, itu yang diminta oleh Nabi. Jadi jadikanlah buat saya bagian rasa takut kepada Allah, sehingga ya, dengan rasa takut ini jadi jauhlah antara saya dengan dosa.
dan buatkanlah bagi saya ketaatan, ya, kepatuhan yang ketaatan ini menyampaikan kami kepada sorga Engkau. Jadilah kami orang-orang yang patuh. Dengan patuh itu membawa kami ke dalam sorga Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan berikanlah kepada kami bagian yakin. Bagian yakin. Dia yakin Allah itu ada. Dan dia yakin bahwa musibah terjadi ya kehendak Allah. Maka karena musibah ini kehendak dari Allah, ini dia yakinin. Ketika dapat musibah, dia merasa agak adem sedikit. Ya, karena ini kehendak Allah, mau diapain? Ya, kehendak Allah yang memiliki kita. Itu bawaannya udah baik aja. Maka di sini diminta ini, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikanlah kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan tersebut atas kami musibah-musibah dunia jadi enteng. Orang kalau yakin kepada Allah, musibah apapun enteng, dikembalikan, ini udah takdir, nggak stres dia, imannya kuat, kemudian dikembalikan kepada Allah. Musibah-musibah yang diderita, maka orang tersebut, saudara-saudara, ya dalam keadaan ya bagus sekali, punya keyakinan yang penuh. Dikatakan wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikanlah kepada kami yaitu bagian yakin, agar dengan yakin tersebut mengentengkan ya terhadap musibah-musibah dunia. Jadi musibah-musibah yang menimpa mereka, dia berperasaan gitu bawaannya enteng aja, nggak membuat orang gelisah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, manfaatkanlah buat kami pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami. Jadi ini meminta, setelah tadi minta kesabaran, minta rasa takut, kemudian minta supaya dia beribadah. Yang ketiga minta supaya musibah dunia enteng. Supaya musibah dunia enteng, maka minta keyakinan. Nah yang keempat, minta supaya dimanfaatkan oleh Allah pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya, selama Allah hidupkan dirinya. Itu yang disebut Allahumma matti'na bi asma'ina, yang artinya ya Allah, manfaatkanlah dengan pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, manfaatkanlah dengan penglihatan-penglihatan kami, wa quwwatina, dan dengan kekuatan kami, ma ahyaitana, selama engkau hidupkan kami. Jadi selama hidup begitu, biar kita bisa ngambil manfaat dari kuping kita, kita bisa ngambil manfaat dari mata kita, mengambil manfaat dari kuping, mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan penjelasan, mendengarkan ilmu-ilmu, ya, itu yang namanya kupingnya Allah berikan yaitu manfaat begitu. Kalau mata ya supaya melihat yang baik, wa quwwatina, kekuatan misalnya untuk ibadah, ma ahyaitana, selama engkau masih menghidupkan kami, begitu. Terus tanggung, dibilang lagi di sini, waj'alhul waritha minna, ya Allah jadikanlah itu semua terus berlanjut sampai akhir hayat, sampai akhir hayat. Jadikanlah itu warisan bagi kami, artinya terus berada di tangan dia itu, ya. Jadi istilahnya kupingnya berfungsi dengan baik, mendengarkan yang baik-baik, matanya berfungsi dengan baik, melihat yang baik-baik, kekuatannya berfungsi dengan yang baik untuk memberikan pertolongan begitu. Nah diterusin ini, waj'alhul waritha minna, ya Allah jadikanlah
Ya, itu semua warisan buat kami. Jadi terus menerus sampai hari kiamat. Waj'al tha'rona 'ala man zalamana. Jadikanlah ya inian semacam hukuman atas orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Ya, tuntutanlah begitu. Jadi waj'al tha'rona, jadikanlah tuntutan kami 'ala man zalamana, atas orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Ini menunjukkan kita boleh nggak maafin. Jadi kalau kami boleh menuntut, ya Allah, buatkanlah tuntutan kami kepada orang-orang yang dulu di dunia menganiaya kami. Gitu. Wansurna 'ala man adana, dan berikanlah pertolongan atas musuh-musuh kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Serem. Kalau seandainya ya Allah engkau turunkan musibah, biarlah musibah pada dunia kami. Agama tetap utuh, ya, agama tetap dipegang, agama tetap berjalan, begitu. Kan bisa jadi musibah ini menimpa agama, ya, anaknya misalnya maaf ya berbuat yang dilarang oleh agama, itu kan musibah dalam agama itu. Apalagi anaknya pindah ke agama lain, musibah besar, musibah besar. Begitu. Jadi minta nih sama Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami di agama kami, biarlah musibah dalam dunia kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, janganlah engkau jadikan dunia ini yang paling besar dari keinginan kami. Jangan dijadiin cita-citanya dunia melulu udah. Nanti udah punya begini pengen begono, udah begono pengen begitu, terus dipikirin banget udah. Nggak ada begitu yang bersifat agama, mau sedekah, mau ngeluarin zakat, mau bantu ini, mau bikin masjid, nggak ada tuh. Yang ada di pikirannya dunia melulu. Itu Nabi minta jangan ya Allah, jangan, itu bahaya itu. Artinya wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, janganlah engkau jadikan dunia yang paling besar keinginan kami, yang paling tinggi ilmu kami. Jadi ilmu yang dikuasai ilmu dunia mulu, nggak ada ilmu agama. Ya, baca Fatihah beletetan, ya, rukun wudhu di nggak ngerti, apalagi mandi misalnya. Tapi kalau masalah dunia, wah, mau kemana itu? Emang nggak mau mati kan begitu? Jangan, nggak ada gunanya begitu. Dunia silakan cari, tapi agama lebih mahal lagi. Wala tusallid alaina man la yarhamuna, janganlah engkau ya Allah jadikan pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Maksudnya orang-orang zalim jangan engkau jadikan pemimpin. Takut kalau yang memimpin orang zalim, ntar kita dianiaya mulu begitu. Itu Nabi minta begitu. Itu bisa aja terjadi ketika kita misalnya ya tidak ngikutin aturan agama. Allah hukum. Apa hukumannya? Pemimpin kita orang yang nggak sayang sama kita, ditindas kita. Begitu. Itu gara-gara kita sendiri tidak mau menjalani agama. Ini dia nih. Wala tusallid alaina man la yarhamuna. Janganlah engkau berikan kekuasaan memimpin kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Itulah orang zalim. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Itu hadis terus terang aja isinya cakep. Apalagi diresepin sambil baca doa, bukan main. Ya, isinya bukan main saudara-saudara. Itu memang benar-benar doa Nabi. Maka dibilang tadi doa tersebut selalu diucapkan ketika bangun dari majelis. Untuk mengingatkan selanjutnya, ya mungkin dari majlis semuanya ingat kepada Allah, ingat kepada peraturannya, ingat kepada agama. Tapi kan ketika bangun dari majlis, orang pikirannya kan pada yang lain-lain lagi. Benerlah begitu ya. Nah inilah saudara-saudara ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredhoinya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita
termasuk dosa ibu bapak, guru-guru, mertua, istri, anak. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi